Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 pada bab yang kedua. Materi kita saat ini adalah tentang dahsyatnya hari berbangkit. Ada awal pasti ada akhir, begitu juga dunia ini. Allah menciptakan alam semesta namun juga mempersiapkan kehancurannya. Kehancuran dunia ini atau yang disebut sebagai hari kiamat pasti akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hal itu akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW sekalipun tidak mengetahui secara pasti kapan hari kiamat akan terjadi. Beliau hanya memberikan petunjuk tentang tanda-tanda kedatangannya kepada kita semua. Coba kalian amati dengan seksama kehidupan sekitar kalian saat ini. Sudahkah terjadi kemaksiatan-kemaksiatan? Sudah banyakkah orang yang memperjualbelikan minuman keras dan meminumnya secara bebas? Masjid-masjid didirikan namun sepi jamaahnya. Orang-orang lebih memilih pergi ke mal daripada ke Masjidil Hakim. Korupsi merajalela, tawuran pelajar dan berbagai kemaksiatan lainnya. Sudahkah semua itu terjadi? Itulah sebagian tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Seluruh dunia akan hancur, namun bukan berarti hal tersebut adalah akhir dari segalanya, melainkan sebaliknya, ia adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya, yakni kehidupan akhirat yang abadi. Diawali dari hari berbangkit hingga pada penentuan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Itulah yang disebut hari perhitungan atau yaumul hisab, atau hari pertanggungjawaban atas segala perbuatan manusia selama di dunia. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut? Terkait hari berbangkit, coba kalian amati gambar di bawah ini. Pernahkah kalian melihat proses pertumbuhan kecambah? Ketika kalian menanam biji kedelai atau biji kacang hijau ke dalam tanah yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian disirami, maka dalam waktu 2-3 hari maka akan muncul dari dalam tanah tersebut sebuah tunas yang menandakan biji tadi akan menjadi tanaman yang baru, yang hijau. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada para hambanya akan adanya hari berbangkit setelah kematian. Terkait hari kiamat dan hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menggambarkannya dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam Quran surat An-Naba. Sebelum kita membahas bagaimana hari kebangkitan yang digambarkan dalam Quran surat An-Naba, terlebih dahulu kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan surat An-Naba. Yang pertama, surat An-Naba termasuk ke dalam golong surah Makkiyah, yakni surat yang diturunkan di kota Mekah atau diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Secara bahasa, An-Naba berarti berita besar. Berita besar yang dimaksud adalah berita tentang ajaran Nabi Muhammad SAW seperti tauhid, kenabian, dan hari kebangkitan. Nama surah An-Naba diambil dari kata An-Naba yang terdapat pada ayat kedua, yakni Anin Naba'il Azim. Selain itu, surah An-Naba ini juga dinamai dengan surah Amma Yatasa'alun yang diambil dari kalimat pada ayat pertamanya. Surah An-Naba merupakan surah yang ke-78 dari 114 surah dalam Al-Quran. Sesuai dengan namanya yang berarti berita besar, maka isi surah ini tidak lain adalah tentang berita-berita mengenai hari kiamat, hari berbangkit, dan berbagai balasan yang akan didapat oleh manusia, baik yang bertakwa maupun yang kafir. Pembagian ayat dalam surah An-Naba berdasarkan maknanya.
kurang lebih ada sekitar 7 bagian. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat 5. Pada ayat ini diawali dari pertanyaan besar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang dimaksud adalah tentang sebuah berita yang sangat besar yang saling diperdebatkan di kalangan orang Quraisy saat itu. Pada bagian kedua, yakni ayat ke-6 sampai 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan akan nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada seluruh hambanya. Pada bagian ketiga, pada ayat ke-17 sampai 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dan menegaskan bahwa hari kebangkitan dan pembalasan pasti terjadi. Hal tersebut telah ditetapkan waktunya, dan hanya Allah sendiri yang tahu. Selanjutnya, bagian keempat, yakni pada ayat 21 sampai 30, menjelaskan tentang hari pembalasan. Setelah selesai hari perhitungan amal, tibalah saatnya hari pembalasan. Bagian kelima, pada ayat yang ke-31 sampai 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Bagian ke-6, pada ayat ke-38 sampai 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang memelihara langit dan bumi. Dan pada bagian yang terakhir, yakni ayat ke-40, pada ayat ini mengatakan kepada orang kafir yang telah melihat siksaan yang akan diperolehnya, bahwa Allah dahulu telah memperingatkan mereka dengan ancaman akan siksa yang sangat dekat. Nah, itulah tadi sekilas tentang hari kebangkitan setelah adanya hari kiamat, dan juga sekilas tentang surah An-Naba. Untuk lebih jelasnya tentang isi dari surah An-Naba dan bagaimana keadaan hari kebangkitan akan kita bahas pada video berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Bila video ini bermanfaat, silahkan share. Dan untuk mendukung channel ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.